Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pengajian Gus Baha untuk hari ini. Langsung saja kita masuk ke dalam pengajian. Ini pertama kali saya pakai serban. Ini insya Allah tidak sampai 1 menit nanti saya copot. Karena untuk gus-gus muda itu ada kaedahnya. Katanya dulu pakai serban setelah bisa baca Wahab. Kalau sekarang enggak, kalau sudah kaji dipanggil abah ya pakai serban. Saya ini santri sarang mulai kecil, dulu pakai fikih model usul fikih. Jadi kalau keyakinan Mbah Maimun itu kalau ada santri pakai peci putih itu dimarahin. Katanya beliau, wong desa itu kaji adol Tegal, adol sawah, mbok saingi kedul 5.000. Jadi ngelarani kiai itu ngelarani wong desa itu dosa kata. Tapi beberapa kiai pakai peci putih karena sunat. Akhirnya saya sudah haji tapi keterusan pakai peci hitam karena mulai kecil diharamkan terus keterusan gitu. Pakai serban juga gitu. Dulu ada kaedahnya katanya boleh pakai ini harus setelah ini terus keterusan nggak pakai. Tapi ini alhamdulillah dikasih sama Gus Ali ini saya terima. Nah ini iaro apa tamlik tidak tahu. Teman-teman bahasa Indonesia Jawa bahasa ngono. Bahasa Inggris ngono. Jadi bahasa Inggris favorit, understand deh. Jawa mawon nggih, santai-santai mawon nggih. Ini saya tidak tahu, saya harus istighfar atau harus syukur. Karena kenapa saya berpikir ini kalau butuh istighfar nopo syukur, mergi termasuk yang paling saya hindari itu acara seperti ini. Cuma ada 2% pengecualian, yaitu guru, keluarga, temannya bapak. Ini Gus Ali termasuk masuk kategori temannya bapak. Saya itu berkali-kali diundang acara publik itu tidak pernah mau. Satu, mungkin nggak bakat ya, nggak bakat juga nggak ingin. 2, saya tidak cukup punya kemampuan untuk menjelaskan konstruksi Islam yang utuh hanya dalam waktu 1 jam. Karena keyakinan saya ngaji itu harus khatam. Karena saya ini trauma. Kalau ngaji di depan, musannad bilang kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Setelah belajar di belakang kama sabako, seperti yang sudah kelewat. Sehingga gara-gara itu saya kalau sinau itu khatam dari min awali hatta akhiri. Karena yang satu di depan kama sayati, setelah di belakang kama sabako apa kama takotam. Yang jelas ilmu yang saya tekuni memang ilmu tafsir. Gus Ali tahu betul tentang bapak saya karena mulai kecil saya ini menangi beliau belum tenar-tenar amat sampai sangat tenar, mungkin sampai langit kayak khawasir. Begini, dulu saya di sarang itu pernah rois takrib, rois fathul mu'in. Tapi yang menjadi sangat tambah alim itu gara-gara gejolokan bapak begini. Dhisik ana wong imami saking semangate ngapalno hal ataka hadisul ghasyiyah Jumat itu karena dia ingin keren ya pakai surat panjang gitu. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadisul ghasyiyah. Makmumnya bilang subhanallah. Karena dia agak pede dengan surat yang panjang diganti kul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya masih bilang subhanallah. Sampai berkali-kali diganti surat kulhu, ya makmumnya tetap bilang subhanallah. Karena nggak tahu caranya mengingatkan kalau imam itu tidak baca Fatihah. Karena ada satu cara yaitu kon ngelingno ngangge napa? Subhanallah. Akhirnya wonten makmum sing nekat ora maca Fatihah. Nah, pertanyaan bapak saya, kamu harus berani ijtihad. Merubah hanya satu pakem mengingatkan imam itu pakai subhanallah. Karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan subhanallah. Niki adik-adik kira-kira batal mboten ngelingno imam muni ora maca Fatihah. Kalau sampean bilang batal berarti nggak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu napa? Membatalkan. Sampean milih batal apa enggak? Nggak polling saja kayak pemilu.
Sampai saya tuh cari-cari, akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli, musolli itu ngomong, kalau itu manfaat, tapi jangan ditiru loh ya, dan darurat, ya, dan darurat, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra, kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat, karena kalau subhanallah tok nanti gonta-ganti surat saja. Tahu-tahu mati dipatok ular apa? Kobra. Sehingga dari gejolokan-gejolokan seperti itu akhirnya saya berpikir, sampai saya nyari kitab-kitab Al-Madzhabul Arba'ah, karena memang nggak cukup. Terus pertanyaan kedua kata bapak saya tentang tradisi, misalnya orang-orang kampung kalau bikin batu bata itu dari tanah, kemudian kadang makjunun bisirjin, kadang dicampur dengan apa? Sirjin. Nggak usah diterjemah, ini sambil latihan bahasa Arab katanya. Masa pondok internasional nggak bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab? Makjun ya. Ternyata mazhab Syafi'i ianya membolehkan atau nganggap alat tohara itu dua, alma wa turab. Tapi ternyata dalam mazhab Hanafi termasuk alatut tadhir atau alatut tohara itu an-nar, yaitu api. Alasan Abu Hanifah, orang mukmin yang banyak dosanya itu untuk masuk surga itu disucikan dulu di neraka. Artinya an-nar itu al-mutahhirah. Nar itu gunanya mensucikan. Sehingga batu bata karena sudah mengalami proses dibakar, maka berarti suci meskipun makjunun bisirjin. Ya tapi jangan pakai tayamum, pakai apa? Nah, jadi kalau Anda mandi junub atau nggak punya wudhu, kalau nggak ada turab sama apa? Air, ada solusinya, yaitu wudhu pakai nar. Tapi itu jelas haram betul kalau itu, karena nggak mungkin nggak ada turab, itu nggak mungkin. Sehingga ini penting, gejolokan-gejolokan para ulama, para guru ini penting. Karena ternyata para nabi itu menjadi pinter, itu ya karena digojlok pangeran. Saya punya sekian contoh di kitab-kitab para wali. Ketika datang malakul mauti ke Nabi Ibrahim dan akan mengambil nyawanya, itu Nabi Ibrahim tangklek, kowe sapa? Aku malaikat. Ono apa? Ditugasno pangeran mencabut nyawa Anda. Terus kata Nabi Ibrahim, apa kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu, Anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah. Terus kata Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Pasti Anda salah. Ya karena malaikat nggak pernah ngaji di sini, di progresif ini. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya niki kalau pamit, niki kalau sembuh niki cekap. Niki cekap. Bingung, betul kulino nih bingung. Akhirnya malaikatnya matur malih teng pangeran. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim logikanya begini, wahal ra'aita habiban yumitu habibah. Mosok kekasih kok dipateni kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim, sama Ibrahim. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih kok ora siap ketemu sing dikasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Gini logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus Ibrahim bilang oke ya, enggak masalah, sudah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika. Logika apa saja? Ini Allah. Sehingga ya memang normalnya hidup tuh cerdas. Kata Ghazali, cerdas nyikapi apa? Realitas. Ini penting saya utarakan. Saya punya sekian contoh kecerdasan para nabi. Saya berkali-kali cerita, nabi yang sezaman itu sebetulnya 3, tapi yang ilmunya level itu hanya 2. Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut. Tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa? Ibrahim. Kedua Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini juga agak level karena Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi proposal mulai dulu ya ada. Nah, Nabi Musa kita tahu adalah al-sak. Al-sak itu kalau ngendikan itu lesannya agak cedul ya. Cedul. Ini nanya jajar ke sana. Jadi kalau nggak bisa tanya ya. Bahasa Arabnya pokoknya al-sak, cedul ya. Cedul. Karena masyhur ya kita tahu cerita itu Musa yang kecil itu beling. Jadi nak digendong Fir'aun itu dijabuti jenggote.
Padahal masih kecil. Sesuai Fir'aun curiga, dasar Bani Israel. Lama-lama dia memutuskan, sepatah ini aja, ini jelas darah-darah Israel. Kita tahu Fir'aun adalah orang Kipti, orang Mesir. Setelah berkali-kali gitu terus tanya gini sama Asia, ini anak ini sudah bisa mikir, memang dasar Bani Israel, jadi gak suka orang Kipti. Orang bah cilik biasa, gak masalah. Sehingga terus dites ada jamroh, ada bara api sama apel. Sebetulnya Musa ini sudah tahu mau ngambil apel, tapi kalau dia ngambil apel dibunuh sama Fir'aun, berarti bisa membedakan. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api jamroh tadi. Akhirnya agak ditelan terus menjadi lesannya apa? Cedul. Sampai sepuh jadi nabi tetap begitu. Makanya beliau ngendikan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus proposalnya itu tadi waj'al li waziram min ahli Haruna akhi. Sebagian ayat lebih jelas lagi yaitu wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid ayyusaddiqun. Jadi dan saudara saya Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Jadi kualitas ilmiahnya bagus Musa tapi jubirnya itu Harun. Kira-kira kayak Mbah Lim dulu. Iya Mbah Lim. Iya. Jadi ini saya jubirnya Gus Ali, saya Harun, ini Musa. Maksudnya kaya karena sudah ada nabi. Singkat cerita, karena Musa itu agak alsak, sehingga Harun ini ya nggak levelnya. Padahal sezaman, sehingga ya nggak pernah bantah-bantahan, nggak pernah adu argumen. Yang benar-benar nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazaya wal wa'il juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Mulai kecil bisa ngendikan, ya sudah pinter. Nabi Yahya kita tahu ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainaul hukma sabiyya. Jadi sama-sama pinter. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Itu dua beliau ini menjadi satu manhaj besar dalam Islam. Itu kalau main ke salah satu kampung, itu Nabi Isa tanyanya aneh. Aina syirarun nas? Orang-orang yang jelek-jelek itu di mana? Orang-orang fasik itu rumahnya mana? Kalau Nabi Yahya tanya, aina khiyarun nas? Orang-orang baik itu di mana? Akhirnya dua beliau ini saling berargumentasi. Kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Terus Nabi Isa katanya, lah kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Terus kata Nabi Yahya, enak kan nyanan wong soleh, gak ruwet kan. Kancanan wong soleh itu kan enak, gak dibodoni, gak ruwet. Pemene kancanan wong mati, sering bodoni gitu. Masyhur itu cerita Gus Dur, Gus kenapa sering ziarah? Kancanan wong urip sumpek. Iya. Wong mati gak tau bejo. Wong mati ra tau bejo. Ini teman ziarahnya Bapak. Wong mati ra tau bejo. Ya. Itu ya ini santai-santai saja, relax saja. Karena saya sudah tahu mau ngomong apa. Nanti kalau ingin serius ya ngaji sama saya, harus khatam biar enggak jadi korban kama sayati sama kama takoddam. Akhirnya Nabi Yahya gantian tanya, kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Itu masyhur beliau. Ini dalam kitab Tabaqatul Asfiya karangan Abu Nu'aim Al-Asfihani. Riwayat Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Jawabnya Nabi Isa unik. Anak nabi, saya ini nabi. Biman zilatit tabib. Nabi itu ibarat dokter. Udawil mardo. Di mana-mana dokter itu cari orang sakit. Makanya di NU itu banyak kiai-kiai yang nangani orang-orang fasik. Dakwah nih wong nakal-nakal. Itu ya ada khazanahnya. Asal gak keterusan katut gitu saja. Jadi kalau kamu niru Gus Mek itu sebenarnya konsepnya satu, asal ada bukti jadi wali dan tidak katut. Kalau enggak ya sudah usah. Gak usah wae kata Gus Ali sudah. Kalau enggak kelasnya jangan. Sehingga dua beliau itu jadi khazanah besar. Misalnya Anda jadi kiai di daerah-daerah yang Islamnya sudah maju. Mungkin Anda ini hanya mendapat fasilitas dari Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi, misalnya kecelok pinter, tah ranking, tah juara musabaqah tilawatil Quran, kadang dari sekian prestasiku untuk umroh mendapat. Karena kita punya prestasi di daerah yang prestis. Sementara teman-teman kita, makanya ini kalau ada santri progresif yang nggak pinter, tak kasih ijazah, tak kasih support.
Barokahnya tidak pinter, akhirnya hidup di daerah tertinggal. Barokahnya hidup di daerah tertinggal, Anda muassisul ma'had, Anda muassisul masjid. Sing prestasi hanya mendapat dari negara, yang tertinggal malah memberi kontribusi. Akhirnya apa? Lama-lama ini yang prestasi coro Jawa ngatok tomak. Saya dapat apa? Sementara yang di desa tertinggal, saya bisa memberi apa? Sehingga Allah bikin wong bodoh itu ada rencana besar pikir. Jadi mau orang bodoh itu gak ada orang-orang santri yang hidup di daerah-daerah apa? Tertinggal. Men golek prestasi, golek umroh, sambil sing imami masjid haram barang. Terus kapan dakwahnya? Karena yang diburu itu mendapat, bukan memberi. Ini bahaya sekali bagi Islam. Sehingga tradisi guru-guru kita, nah santri pinter yo dilem, santri bodoh yo dilem, santri bulet yo dilem, santri setengah bulet ya dilem sekabeh kawulane pangeran. Kok ana hikmahe dhewe-dhewe kata cerita. Tapi ini bukan justifikasi atau melegitimasi kenakalan anak-anak Anda. Ini mau cerita ilmiah. Kemudian ada perdebatan lagi. Dan ini nanti terusannya adalah ulama warasatul anbiya. Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur. Kalau ada orang sowan ditanya, kiaimu nak mulang tau nangis? Mboten nate. Lereni ngaji mbek wong ngono iku. Atine atos ya. Tapi Abdul Hasan Asyadzili kalau ada orang tamu tanya, kiaimu nak mulang tau guyu? Mboten nate. Lereni wong ra iso syukur gitu. Jadi ini dua kutub besar. Siapa yang enggak tahu kewalian Abdul Hasan Asyadzili? Siapa yang enggak tahu kewalian Sayyid Abdul Al-Haddad? Nah, ini kalau Gus Ali sudah dua-duanya guyu ya sering, nangis ya sering, ini sudah makomen, ini sudah. Majma'ul Bahrain kalau dalam ilmu tasawuf. Dan itu mirip perdebatan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu happy, hidupnya happy. Kayak bapak saya itu hidupnya happy. Zaman miskin saja gak pernah susah. Bapak saya itu khasnya gak pernah susah. Mau meninggal saja masih guyon sama saya. Mau kapundhut itu seguyon kalian. Dia senang, dia happy saja. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mau kapundhut, muridnya nangis semua, marah-marah dia. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karena madzhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. Masyhur itu. Ini malam pengantin saya. Kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten itu mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khomisul khulafa masyhur. Ketika mau kapundhut, orang nangis semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ila khairi madhubin ila khairi rahimin, ila arhamir rahimin. Timbang kumpul kon sumpek. Atok mati katanya. Memangnya saya mau kemana? Ila khairi madhubin ila, kezat yang terbaik yang kita tuju. Ini mirip Nabi Yahya. Sehingga Nabi Isa ngejlok, mali aroka dohikan ka'anna kata manumi makrillah. Kamu kok sering senyum, sering guyu, ngakak-ngakak. Seakan kan kamu tuh tidak pernah akan kena siksa. Nabi Yahya gantian balas. Mali aroka abisan ka'anna kata kena tumir rahmatillah. Lah kamu merengut terus kau orang rahmati pengiran saja. Ini terjadi madhab antara Abdul Hasan Asyadzili dan Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad juga diikuti banyak kiai. Itu kalau habis sholat tuh masih susah, diterima enggak? Sholat kita makbulah apa enggak, puasa kita makbul apa enggak, sujud kita makbul apa enggak. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadzili, kalau ada orang tanya gitu dimarahin. Sujud kula ditampi mboten ya Sayyid Abdul Hasan Asyadzili. Gak usah mikir ngono, ditegir sujud wis luar biasa. Orang geruang ditegir sujud, gak usah mikir ditampa ta ora. Lho iya, ketika kita nanti ketemu Allah, prestasi betul gak pernah sujud itu. Sebagai hamba kita bangga pernah sujud, itu gak penting ditompo tawar. Bahkan kalau anak-anak muda ini kepengen ditompo niat elek, ditompo digajar pangeran, tentu swarga atau sama bidadari gitu. Jadi muni ditompo tapi pikirannya sudah ngayal macam-macam. Kalau mazhab Abdul Hasan Asyadzili tidak. Sehingga kitab hikam, kita tahu kitab hikam itu adalah dikarang Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, dan ini terus muridnya Abdul Hasan apa? Asyadzili. Itu cerminan Syadziliyah murni. Ya saya ulang lagi, itu cerminan Syadziliyah apa? Murni. Sehingga beliau ngendikan masyhur itu, qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi amal sedikit tapi yakin itu anugerah Allah lebih baik
beramal banyak tapi masih merasa salah karena ra ono syukure. Makanya bapak saya Gus Ali ana wong abangan gelem salat, gak tahu gak disahno sah terus. Ketika ada orang fikih marah-marah tapi rubah gedang wes rubah gedang lah, wes sah terus. Pokoknya sah terus. Ini sangat-sangat sadiri berarti. Ini penting saya utarakan supaya khazanah kita itu tidak pernah habis. Karena al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak ada warosati, tapi warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua tercermin pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita paling terkenal tentu Asra Badrin. Tawanan-tawanan perang Badarin mau diapakan? Rasulullah istasyara Abu Bakrin. Terus kata Abu Bakar, itu keluargamu ya Rasulullah. Hum ashiratuka, hum aqaribuka. Ya maafkan saja. Terus ditanya Umar, menurut kamu gimana Umar? Itu kan orang-orang yang ngusir engkau ya Rasulullah. Yang dulu ingin membunuh engkau, sekarang ketangkap ya bunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim. Isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing prestasi ya alhamdulillah, sing ora prestasi muga-muga pangeran akeh sepurane. Sudah gitu ya cara kesali ya sih ngono kok repot. Wa masaluka ya Umar kama salinnu isqala rabbil la tadzar alal ardi minal kafirina dayara sudah habisi saja ning donya kok kafir. Tapi anehnya apa? Rasulullah akhudha bi madzhabi Abi Bakar. Nabi mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar. Karena Nabi kena khitab anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifah. Akhirnya terus keterusan. Akeh kiai NU ana umat salah dibarno nganti ra roh nak salah. Makanya kenangan saya sama Mbah Sal Mahfud karena beliau itu sepupu sama Mbah saya di Sal itu. Kata Mbah Sal gini, "Hak umpama pantes," kata beliau ini, "umpama pantes pondok-pondok itu tak sertifikat." Kenapa, Mbah? Lah ya akeh kiai gondrong muridé kol gondrong kabeh terus kadang rapati salat jare diulang kali jogo. Engko neng kali-kali golek Nabi Khidir gak tau ngaji. Lah ngono iku nak ditakoki afiliasine kok NU gitu. Mau disertifikat, jadi distandarkan. Pokoknya anggere gak ana takribe ya ora NU gitu. Karena nanti kalau gak disertifikat ini terus khayal-khayal macam-macam ini rata-rata kan afiliasinya juga ngeklaim NU. Padahal ya itu tadi. Jadi diulang kali jogo langsung diulang macam-macam. Ini penting saya utarakan karena standarisasi ini penting. Caranya gimana? Kita harus sebanyak mungkin baca khazanah Islam. Makanya Imam Ghazali, kayak apa pinternya Imam Ghazali? Beliau di akhir kitab Ihya ngendikan wa alaika bimudawamati mutalaati kitab khilyatil auliya wa tabaqatil apa? Asfiya. Sehingga kita akan punya khazanah yang luar biasa. Saya punya banyak tentang kearifan ya para ulama-ulama dulu. Di antaranya dulu saya sering diceritain bapak tapi gak paham, tapi setelah saya ngaji lama-lama paham. Beliau pernah didawi Badullah gini, Nur dhisik ana wong salat 2 rakaat, terus syukur akhirnya salat lagi sampai 4 rakaat. Saking syukurnya salat lagi sampai 6 rakaat. Seterusnya sampai 1000 salat. Kita tahu itu Said Ali Zainal Abidin. Jadi dia menambahkan salat itu karena iskon lillah wa syauqan lillah, mahabbatan lillah. Bukan kayak kita, karena ingin sholat 1000 rakaat dibagi sekian menit terus kenanya 2 jam. Jadi kayak kita tarawih 20 menit, 20 rakaat dibagi sekian kenanya 7 menit. Pentingnya apa? Meskipun kita tidak akan mengalami seperti itu, tapi kita menjadi tahu ketika Rasulullah SAW menghentikan wa qurratu aini fis shalah. Bahkan Nabi kalau banyak masalah itu Nabi yataraddad, mutaraddidan di dalamnya. Setelah mutaraddidan agak panik, Nabi tanya gini sama Aisyah, Aina Bilal, Aina Bilal. Bilal kemana, Bilal kemana? Setelah Bilal notok, tok 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 tok, ya Rasulullah as-sholat. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Saya kasih istirahat ya Bilal, saya kasih istirahat. Karena roh dunya, roh politik, roh kebudayaan, roh dulur bulet kabeh. Sing ra bulet mok sitok hubungan ambek Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut as-sholat rohatul mukmin. Apa yang terjadi? Ashabu Rasulillah ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, tentu pakai kira-kira ya panah yang kayak pancing. Jadi kalau sudah dimasukkan kadu cabut itu sakitnya minta ampun. Apa kata Umar? Nanti cabut ketika saya sholat. Karena sekali sholat dan setelah itu dicabut nggak terasa. Ya, kalau sholat kita ada nyamuk ya sudah.
Ini penting saya ceritakan sampai ada wali ditawarin Allah, silahkan masuk surga, tanya, ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau tidak ada sholat enggak lah. Karena dia nggak bisa membayangkan nikmat tanpa sholat. Sehingga penting sekali kekaguman-kekaguman ini. Ketika Sayyidina Umar wafat, di antara yang pertama ditanyakan adalah yang bunuh saya siapa? Itu Hulamul Mughirah, Abu Lu'lu' al-Majusi. Beliau spontan langsung ngendikan gini, Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan tuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, saya tidak berani maksudkan dia. Jangan-jangan sujud itu engkau terima kemudian dia min ahlil jannah. Kayak apa pentingnya kenangan sujud? Rasulullah juga pernah ngendikan nanti kalau dunia sudah ruwet, as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisinya. Karena itu kelayakan kita sebagai hamba. Makanya Abu Hasan Asadili ngendikan, sudahlah kafal amilina jazaan an radiyaka laka ahlan, sudah ditakdir ngamal sudah harus syukur. Kok mikir ditompo ta ora usah, gak penting. Itu madzhab Abu Hasan apa? Asy'ari. Dan itu ditiru para kiai-kiai kita. Madzhab Said Abdul Haddad juga ditiru kiai-kiai kita. Sehingga sedekah Rasulullah ketika ngendikan al ulama warasatul anbiya. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita biar tetap kaya. Makanya masyhur dalam Manaqibul Ghazali kita tahu Imam Ghazali itu orang yang luar biasa, pengarang Ihya. Saya punya banyak karangan beliau, Al-Arba'in Al-Usul. Tapi yang paling saya cintai tentu Ihya, kitab Mustasfa, kitab Qawaid Fiqih itu Usulul Fiqih. Min Manaqibul Ghazali adalah Rasulullah pernah jejer Nabi Musa. Terus Rasulullah ngendikan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak Nabi, apapun hebatnya itu enggak mungkin lah kapasitasnya kayak Nabi. Terus kata Rasulullah, ya sudah buktikan saja. Terus dipanggillah Imam Ghazali. Ketika dipanggil, ini katanya Ghazali katanya. Ditanya sama Nabi Musa, siapa namamu? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Mau jawabnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kecangkeman gitu, orang Jawa itu kecangkeman, ditakoki jeneng kok jawabnya kakean. Terus kata Imam Ghazali, ya lumayan saya. Jenengan ditanya Allah sing ya alamus sirra wa akhfa saja jawabnya kelebihan gitu. Apa itu kata Nabi Musa? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi Nabi Musa ditanya, sing mbok gawa iku apa ta? Ini tongkat saya, tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai ini. Jadi masih banyak kelebihan jenengan timbang saya. Akhirnya fa'aqarra Nabi Musa ini ikrar bahwa benar-benar ulama Rasulillah itu keambiai Bani apa? Israel. Jadi khazanah-khazanah kecerdasan gini ini penting. Sehingga ketika ada kemacetan fikih, ada kejumudan fikih, tugas kita adalah memecahkan kejumudan itu. Misalnya begini, ini yang sering dilakukan Bapak saya dan Gus Ali. Kancanan wong fasik hukumnya piye? Ya ora oleh, wong kok kancanan wong fasik. Tapi kalau dibalik, bina wong fasik boleh ndak? Boleh. Syaratnya bina kudu ngancani. Jadi dibelokkan gitu aja sudah rubah. Hadza huwal fiqh. Yang dikatakan fikih ya seperti itu. Tapi orang-orang yang enggak ngerti detailnya fikih, apalagi usul fikih. Fikih itu menjadi rumit. Makanya ahli sunnah itu luar biasa. Ada orang mati karena narkoba atau karena apa itu? Oplosan. Itu kiai cokre. Itu kiai alim biasa datang. Itu ya biasa mempersaksikan, nggih mayite sae nggih. Nggih. Padahal orang itu enggak percaya ini orang mati cokre kok apa? Sae. Padahal dia di kiainya bilang gini, wis sae saiki wis iso nakal. Maksudnya saya sudah mengakhiri semua kenakalannya lewat apa? Lewat kematian tadi. Karena itu doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngedikan itu luar biasa. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Jadi anggap saja kalau hidup itu berarti potensi tambah baik. Anggap saja kalau mati itu akhir dari segala keburukan. Berarti orang cukre ini mati itu baik apa buruk?
baik karena dia sudah tidak bisa buruk lagi. Makanya saya Saya. Nah, ini khazanah yang luar biasa. Karena tadi kematian adalah ar-rohah min kulli apa? Syarrin. Nah, ini sesi kedua, mungkin ini tinggal seperempat jam atau setengah jam. Saya ini karena biasa ngomong lama. Saya mau menerangkan kalimat tauhid. Ini penting sekali. Kalimat tauhid itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini kitab kesayangan Sayyid Abdul Al-Haddad. Sampai beliau ngendikan, ya letani minha iddatan nusakhin li uhdiyaha ila tullab. Semoga saya punya naskah banyak yang mau saya hadiahkan ke santri-santri. Saking pentingnya kitab apa Zadul Qayyim. Itu beliau mengartikan la ilaha illallah itu luar biasa. Kalimat ini adalah kalimat super. Allah bikin surga juga demi kalimat ini. Siapa yang menerima kalimat ini maka masuk surga. Yang menolak kalimat ini maka dimasukkan neraka. Kita tahu neraka itu kalau ada batu dicemplung itu sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kayak apa kedalamannya? Bego siapa saja tidak akan bisa itu bikin apa? Neraka. Karena kalau batu dijatuhkan nunggu 70 tahun itu sampai kok riha. Itu dibikin juga untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Kemudian karena manusia butuh latihan, dibikinlah langit dan bumi supaya didiami manusia untuk menerima konsep la ilaha illallah. Karena manusia butuh pelatih, diutuslah para rasul untuk melatih la ilaha illallah. Dan kalimat ini andaikan ada orang kafir 70 tahun, kemudian dia melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semua kekafirannya dihilang dia. Maka santri-santri yang aswaja ini harus yakin, ia adalah kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam. Ini kalimat yang orang kafir 70 tahun saja menjadi muslim. Tapi sekarang banyak gerakan dengan kalimat yang sama, malah orang Islam menjadi kafir. Itu kira-kira kelompok aneh napa mboten? Hanya karena la ilaha illallah banyak kelipatok dihukumi kafir. Gara-gara la ilaha illallah bipitung dino diarani kafir. Wong kalimat ini sing kafir wae dadi mukmin, sekarang dengan kalimat yang sama yang mukmin jadi kafir. Ini apa-apaan? Kira-kira gitu. Cara madzhab ini apa-apaan? Ini penting saya utarakan. Jadi kepastian tauhid. Ngendikane pangeran kul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salah. Makanya Abdul Hasan As-Sadili ketika nafsirkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal itu ai bihadhil kalimah kata beliau. Kamu harus camkan bahwa la ilaha illallah. Dan setelah itu kamu baru sah istighfar untuk kamu sendiri maupun untuk orang mukmin siapapun, mukmin mukminah. Kita tahu andaikan kita punya keluarga kafirah atau murtadah sah enggak diistighfari? Enggak sah. Tapi sefasik apapun asal dia min ahli tauhid maka sah diistighfari karena fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi sahnya mengistighfarkan orang lain hanya dengan satu syarat yaitu dia min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dalam cerita-cerita kewalian, dan ini saya percaya cerita ini karena saya pernah menemukan di Musnad Ahmad, saya menemukan di Ithaf syaratnya Ihya. Juga di kitabnya Said Muhammad Abu Abdul Farad itu. Dulu itu ada wali yang tukang bikin Istanbul itu. Pernah dengar tuh Istanbul itu yang Quran kecil itu. Kalau sekarang kan dibikin masif, mau 5.000-an. Ya. Kalau dulu masih asli. Itu Kiai Sarbini itu kayak Mbah Khalil Bangkalan. Jadi karena dia orang penting itu, nak diundang orang itu, ya engkau nak ditakoki pangeran muni rombongan. Jadi kayak Mbah Khalil juga Mesir gitu. Terus ditinggal lagi. Kalau takoki pangeran mending ngenteni Mbah Khalil, ngenteni rombongan. Ya sudah gitu dong. Tapi karena beliau terkenal wali ya. Singkat cerita kalau Sohibul Bait ini enggak terima karena pas 7 hari sampai disembelihno sapi apa-apa ternyata dia tahlilnya sebentar. Terus kata beliau, ya sudah semua makanan itu ditimbang pakai pohon kelapa. Yang satu kosongin katanya. Kifatul mizan yang satu atau kafatail mizan yang satu dikosongin. Beliau datang yang bikin Istanbul tadi bilang bis itu sudah jumpat kan? Sudah tinggi bismillahnya. Terus kata beliau bismillahku ora genep ae wis ngalahno pakananmu apalagi genep kata. Ini penting saya utarakan nanti di cerita yang di kitab Musnad Ahmad ini perlu dicamkan. Saya hafalkan hadis itu inna wa ta'ala istakhlasa rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Setelah dipertontonkan fayan suruh alaihi tis'an wa tis'ina sijillan kullu sijillin minha maddul basar. Jadi ketika dipertontonkan itu
ada satu box, yang satu boxnya itu sudah sepanjang mata melihat. Sudah satu boxnya saja itu mislu maddil basar, sepandang mata melihat. Apalagi di 99. Terus Allah itu fair, Allah tanya, afalaka uzurun, apa kamu melakukan kesalahan banyak ini punya alasan? Enggak katanya. Adzolamat kata badi al-hafidun, apa memang malaikat itu sentimen sehingga salah kamu tok yang ditulis, kalau kamu enggak salah enggak ditulis? Enggak ya Allah. Terus kata Allah, bala innalaka inti hasanah, kamu masih punya satu kebaikan. Ketika Allah bilang kamu punya satu kebaikan, apa kata lelaki tadi? Nah, gunanya apa ya Allah satu kebaikan dibanding kesalahan yang sebanyak itu? Akhirnya kesalahan yang sebanyak itu ditimbang, si timbang satunya itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fatoshat as-sijillat, semua catatan salah tadi kalah. Kenapa? Fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un, karena di dunia maupun akhirat tidak ada yang bisa mengalahkan kalimah thayyibah. Tapi sekarang kalimah thayyibah itu jadi tersangka. Nah, ini makanya saya mohon santri-santri, hujjiyatu ahli sunnah wal jamaah ini harus mustaqirrah, harus sabitah, harus benar-benar berargumentatif. Sehingga kita tahu setahu-tahunya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama orang mukmin menjadi kafir. Ini penting saya utarakan karena kita harus terus belajar. Caranya gimana? Ya diantaranya tadi belajar kitab Ihya, beberapa kitab. Sehingga khilaf-khilaf fikhiyah, meskipun kita tidak bidangnya misalnya, itu tetap punya kualitas yang luar biasa. Saya sampai sekarang menerima sorogan kitab Mahalli. Itu di situ ada perdebatan unik. Boleh enggak misalnya jenazah itu diletakkan di belakangnya yang sholat? Kata kaul awal enggak boleh. Di mana-mana jenazah itu ya di depannya orang apa? Sholat. Tapi kata kaul sani, ya boleh saja jenazah itu tidak imam katanya. Iya. Sehingga pentingnya kaul sani adalah kalau Anda di Arab Saudi itu jenazah-jenazah tetap di kamar mayat. Kemudian yang sholat ya di depan jenazah. Karena kalau dipaksakan di depan berarti jenazahnya di dekat apa? Ka'bah. Kayak apa kreditnya Mekah? Nah, meskipun kita tidak melakukan itu karena nanti dianggap aliran apa? Sesat. Ada jenazah kok di belakang kita sholat apa? Di depan. Tapi ini ilmu harus kita dengar. Begitu juga khilafnya kaul qadim dan kaul jadid. Menurut kaul jadid, yang namanya sujud itu harus 7 anggota. Karena kata Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabhah wal yaden wal rubbaten wal kodamen. Berarti al-jabhah 1, yaden 2, kodamen rubbaten 2, kodamen 2. Sehingga kalau kiai-kiai fanatik fikih itu nak anak-anak sujud ngongkrong dipetel-petel loh. Mergo supaya 7 apa? Anggota. Tapi kata Imam Syafi'i dalam kaul qadim, kata beliau, wayah tamilu, mungkin saja sujud itu cukup pakai jabhah. Karena dalam doa Nabi itu hanya sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Tidak ada Nabi dongo sajadalaka wajhi wa yadi wa rubbati wa kodami. Jadi kecerdasan ulama-ulama dulu itu luar biasa. Sehingga kalau kita baca pembanding-pembanding itu, lama-lama kita menjadi cerdas. Ini yang terakhir saya cerita tentang Imam Ghazali. Dulu banyak orang yang bermadzhab pentingnya uzlah. Sehingga banyak ulama yang uzlah. Alasannya kumpul wong serepot tok. Paling gak ngerasani wong lah. Minimal dosanya ngerasani wong. Singkat cerita banyak ulama yang uzlah. Kemudian umat ini dipimpin aliran-aliran sesat. Terus ulama yang uzlah-uzlah itu diparani sama ulama yang sudah jadi wali. Ya akalatal hasis, karena dia di hutan sehingga makannya hanya rumputan. Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Betul uzlah itu baik, tapi membiarkan umatnya Nabi dipimpin orang-orang yang sesat. Makanya kita terima kasih sekali Gus Ali ada di antara kita, membimbing kita, membina kita. Jangan terus dunia wis rusak tinggal nawa tidak bisa. Ini ummatur Rasulillah. Ummatun marhumah, ummatun mahfudhah, ummatun mar'iyah. Insyaallah apapun kondisinya kita tunggu ini, baik dalam skala negara, masyarakat maupun kultural. Kemudian dites betul. Ya, ketika dites betul ini Allah mengistilahkan supaya saya tahu mana yang munafik, mana yang
Padahal tanpa itu pun sudah tahu. Tapi tahunya itu min haitsul quwa secara teori. Tapi nanti setelah nyata wujud itu namanya tahu karena wujud. Berarti tahu itu ada dua. Tahu min haitsul quwa secara teori dan tahu karena barang itu sudah wujud. Nah, itu di semua ayat Quran itu cara maknanya seperti itu. Kalau tidak kita kafir. Oh ya pendapat yang filsafat. Pendapat yang filsafat itu darani ilmunya Allah Ta'ala itu unufun. Unufun itu musta'naf, sesuatu yang baru. Jadi Allah tahu ya setelah wujud. Sebelum tidak wujud ya tidak tahu. Sehingga orang filsafat itu dianggap kafir. Makanya cara ahli sunnah, pendapat-pendapat filsafat tentang Tuhan adalah pendapat yang bikin orang menjadi kafir. Makanya Imam Ghazali ngarang kitab jenis Tahafutul Falasifah Al-Mungkid Minat Dolal. Karena orang falasifah itu cara berpikir seperti itu. Jadi ya sudah seperti itu. Pokoknya Allah tahu itu kalau barangnya sudah wujud. Kalau tidak ya tidak tahu. Karena barang tidak wujud itu tidak bisa diketahui. Ya bacaan kacau filsafat. Karena tadi apa? Kadung goblok. Goblok nang turunan. Jadi tak ceritani sidik sampean roh. Filsafat yang di beberapa sekolahan mana saja itu dulu itu sebelum Islam 3.000 tahun atau 300 tahun. Sedurunge Masehi malah sedurunge apa? Sedurunge apa? Masehi. Iku teng Yunani iku Athena, riyen andarane ora Yunani Athena. Itu ada nama-nama terkenal kados Aristoteles, kados Plato. Itu sedurunge milate Isa. Sedurunge milate apa? Isa. Lah iku darani pangeran iku akal. Pangeran iku dianggap logos. Ngono ya kowe waras tauhid. Ya rada jelimet tauhid iki. Ya ana tauhid bodho apa tauhid pinter? Enak bodho malah aman. Enak bodho gak jelimet. Engko tawari sing bodho iku luwih ndadekno bus swarga. Engko aksaru ahli jannah al-bulhu. Akeh-akeh penduduk swarga iku bodho. Mane wong bodho iku hebat napa? Ke penduduk napa? Swarga. Wong filsafat itu ndarani pangeran itu logos. Log itu pikiran, logos itu pokoke pemikiran. Jadi pangeran itu logos awal, logos sani, logos alis. Sehingga angger wong itu ya digerakno log. Ngene darani metodologi antropologi, angger bangsa pemikiran disebut log ya log. Nah terus itu mewabah pikirannya Plato, Aristoteles mewabah. Bareng mewabah, gak ada yang ngontrol. Logos itu arot. Suruh ngono kira paham lah. Enggak tak wari tauhid budu. Sementing iki lu ngono. Apa tauhid budu sih? Mboten iki serius nih urusan swarga neraka. Lho kula niku ibadah kula rapati akeh, tapi kula yakin di swarga. Kok tauhid itu bener. Kok tauhid itu ra jumlahe maca la ilaha illallah tapi fa'lam annahu. Jadi ono fa'lam, kudu ono ilmune, ono napa? Ya ngono tenan. Mulane cara Abdul Hasan Al-Asy'ari, presiden ahli sunnah jenis Abdul Hasan Al-Asy'ari. Niku menyangsikan nak imane mukallaf itu ditampa, iman tanpa argumentasi ora ditampa. Umpama ditampa jawab Abdul Hasan Al-Asy'ari setidaknya kaya cerita wong Bedui. Dalam survei beliau ketika ditanya bima araf tarobak kowe ning desa menghormati sapi, ngurmati pari kok roh pangeran piye. Ternyata orang itu marah. Muni al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu alal masir. Agar ana tletong ya ana sapine. Agar ana telacakane wong utawa kewan ya berarti bar ana sing liwat. Ngono kok mbok takon. Lah ki milih tauhid iku wae, dadi agar ana makhluk ana kok. Ya sikus budu-budunan tapi awet nama mereka gak terbantahkan. Tapi orang-orang Yunani cara berpikir kholik itu logos. Logos itu arot. Sekongokno wae kira paham lah. Arot itu sifat sing nempel ning zat. Lah akhire wong iku kan duwe khayal. Duwe khayal sampai mewabah era Yesus lahir, Isa lahir. Kan gak mungkin pangeran logos terus nemplek ning wong kriting di kan pantes. Nemplek ning Mustafa aja pantes. Digolekno sing pantes. Ana wong Arab modele milih personifikasi Tuhan niku ning gone berhala lata ben apa bisa. Wong Yunani
Wong Palestina, wong Israel ning Bethlehem iku wong iku luwih parek ning madzhab Yunani. Ana wong ganteng resik ra tau dosa, apian, yaiku Nabi Isa. Iki wae pantes ya dhewe pengen. Terus kecelakaan itu Yesus Isa dianggap pengen. Kalau logos itu bergentayangan untuk ada. Mulane pertama ulama kita mulai zaman Nabi sampai saiki ngenalno Allah ning gone santri ku sitok. Allah iku zat, napa? Dan kok sing bedakno kita mbek Nasrani iku zat mbek ora. Zat. Nah, Allah iku zat, manane zat iku gak logos. Lah buktine Allah zat ditempleki sifat. Mergo ora mungkin sifat kecuali nemplek. Zat. Paham ya? Jadi Allah iku mesti zat, ora kok sifat. Ya sudah Allah itu zat, meskipun zatnya tidak sama dengan kita, semuanya tidak sama, tapi tetap Allah itu darani zat. Sehingga ketika wujudnya wis awal ya bidatihi, kabeh bidatihi. Nah, mulane terus ulama dhisik kowe pertama ngaji pertama dikenal apa? Allah itu darani apa? Zat sing wajibil wujud. Kowe bener. Nah, ya sudah seperti itu. Era Kanjeng Nabi akhirnya intakola ila rafiqil ala, wong tau kita aja bener. Waras terus perkara era Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu cerdas. Saking cerdasnya kepengen Islam maju. Terus ngimpor buku saking Yunani. Bahasa Yunani diterjemah ke bahasa Arab. Gawe jenenge Baitul Hikmah. Semua filsafat Yunani jadi sing Arab, jadi sing edan diterjemahkan. Akhirnya orang Islam kesemsem filsafat. Era Imam Ghazali, Imam Syafi'i, kuwabeh dari Imam Syafi'i sampai ngendikan wong dosa poe asal gak sirik, kowe samaling lah koruptor lah. Iku luwih apik timbang dosa belajar ilmu filsafat. Semua akhirnya terus, yo wis terus. Wong do anti ilmu filsafat. Tapi wong dhisik iku nak anti iku belajar ora koyo kowe nak anti terus ora iso. Lan Imam Ghazali iku ngaramno filsafat tapi dekne disebut filosofiyun Islam, filosof napa? Islam. Ibnu Rus iku yo ngaramno filsafat tapi yo dekne ahli filsafat. Wong saiki ora angger haram iku terus gak iso. Dasar wis ra iso, dadi seneng haram lah ora iso ae. Tapi ini penting dalam pengetahuan Islam. Dan gue roh, ya, jadi Allah itu zat sing wajibil wujud. Eling-eling ya, Allah itu zat sing wajibil. Mulane pertama dikenal ning santri-santri munazzahun anil hululi wal jihad. Allah itu terbebas saka manggon. Hulul itu manggon. Itu yang membedakan Nasrani karena mereka meyakini Allah itu hulul, Trinitas, Tuhan, negara Allah, Yesus, Roh Kudus. Paham ya, penjaman ngerti lah. Setan iku godho wong macam-macam. Ana sing seneng wedokan, seneng minum, ana sing seneng ngalamun. Terus masuk sing seneng ngalamun digodho lewat jalur napa? Jalur napa? Filsafat. Nah, itu paling bahaya. Ana kula suwun soal sing ngaji kula seneng aja geman filsafat. Model goblok-goblokan. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal asir. Agar ana tletong, ana kotoran yang nunjukno ana sing ngising. Al-ba'ratu tetletong tadullu nunjukno ba'ro 'alal ba'ir ing atase wujude unta. Wa atharul aqdam te bekase dlamaan iku yadullu nunjukno atharul aqdam 'alal masir ing atase ana sing bar liwat. Saiki nek ana makhluk nunjukno ana khaliq. Iku luwih gampang. Iku sing dadekno ahli swarga, aktsaru ahli jannah al-bul. Akhirnya swarga goblok, maksudnya goblok ku mau mikir bulet-bulet serana logos, serana apa, pokoke ngono. Dikemben tak koyo mung karena pangeran ku sapa? Allahu Rabbi. Lah pangeran ku piye? Bocah ora roh pangeran. Cara Imam Sibawi digoblok karena kira tak kok man rabbuka Allah. Allah ku sapa? Makrifat iku ora iso dimakrifat temen. Kowe ora iso makrifat. Al ma'rifah la tu'arrafu, barang sing wis dikenal gak usah dimakrifat. Ana muridé ngipi. Guruku mlebu swarga tan neraka, wong kok saurip-urip mung belajar napa? Ternyata itu sukses gue bully malaikat. Mar buka mana nopo, man istighfar nopo man. Ya malaikat rata ngaji alfiyah ya antem.
Nah kancane Imam Malik kowe parah maneh takoki mung nakir man rabbuka man nabi. Aku sing dakwah mulang tauhid. Kowe malah ora tau dakwah takoki. Kowe wani ngono, dianjuti. Iku ramate wali-wali. Wali-wali iku ramate mana? Masyhur. Ramate Imam Malik iku dene njaluk muka safan delok kancane sing mati. Ternyata dia lagi. Aku iso urip-urip mulang tauhid. Kowe ora tau mulang. Malah kita kok aku. Akhirnya bebas, yang ngerti ngono-ngono itu bebas. Fungsi ngono itu. Nah keramati Umar masyhur Sayyidina Ali ku njaluk muka syafa ketika Umar itu kapundhut. Wong keren ngono mletene ngono jajal ngadepi muka nakir tetep mlete, tetep keren ta ora. Wae Sayyidina Ali ngalami kasep. Barang malaikat muka nakir teko macak yuhawilani macak sing mengerikan. Wis mengerikan betul. Mripate jare kal kidril mughalla kaya apa jenenge. Kidril niku ada iki kompreng sing dibakar. Wah semedeni ngono teko dek sewentak Umar. Kowe roh aku iki sapa? Lah jenengan sinten? Aku kancane kekasih pangeran sembrono gak sopan. Akhire koncone Nabi Muhammad. Jadi dekne ngandalo kancane. Ya ono ngandalo kancane iki. Wah akhire wis gak pun nak ngoten pun. Ya aku kancane sapa? Ora jelas. Nah yang jelas niku kula suwun pokoke kula jenengan sedanten saiki dunya wis kadung ini. Wis ra iso dipilih wis kadung ini. Filsafat wis kadung dadi fakultas napa? Filsafat. Sebab tentang kaya apa wis ono. Ya misale kita sekolah ya sekolah niati hiburan. Iki gak usah mbok imani. Lha eling mbah kula niki kisah nyata. Ana anake kaji ini sekolah. Ini kisah nyata betul, tapi sampean ndak harus sependapat. Mbah kula ya ndak mufti, artinya dia ndak nabi, ndak mufti. Ji, anak mbok sekolah nopo? Niku tentang filsafat. Apa sih filsafat? Ya, padahal sekolah di Fakultas Islam, filsafat Islam. Aduh, sekolah nang ITB tau ge. Paling banter otak adik seguk. Nah, ning filsafat otak adik agama. Langsung dicabut ditokno anak itu. Mergo untuk otak adik. Jadi di beberapa kiai justru sekolah di fakultas agama sing aneh-aneh malah nggak boleh ada sekolah ITB, fakultas teknik UGM karena yang sudah adik paling banter itu skrup. Tapi nak jurusan filsafat yang sudah adik. Tapi buat nyindir biasa mah, rasa tersinggung. Kalau cerita, rasa tersinggung kok cawe itu biasa. Pengennya kok tersinggung cawe itu. Dengan kan ilmu itu didengarkan saja, harus anda terikat. Tapi nyatanya ngono tenan terjadi. Gak nyatanya ngono tenan to. Kelakuanem itu sausé sekolah filsafat. Piye? Yo ta ora? Otak adik agama, otak adik seprop sing jurusan itu. Muni Ghazali ora tau nrimo. Ghazali ya manusia safi manusia. Kalau dia bisa kenapa kita tidak bisa? Sembrono tenan. Ya tadi makanya terus ono naduman bisalah saten kafarul fala sifatul ida ilmun bijuz'in wa qidamul awalimi. Yang menjadi tiga hal orang falasifah kafir, satu itu tidak yakin Allah itu mirsani perkembangan barang juz'i. Mergo cara wong filsafat barang-barang sing ning alam iki ana sing berkembang mergo kegawa lawazine, efek lawazine. Misalnya setrum, itu ya pembawa bendanya. Sesuatu yang terbawa bendanya itu ya wis iku otomatis ora ono hubungane mbek pangeran. Lane darane napa kan? Kafir. Lane sampe wa may yaqul bi tawfi au fil illah fadzaka kufrun inda ahlil millah. Orang yang berpendapat bahwa benda ini punya fungsinya secara pasti otomatis, maka dia kufur karena meninggalkan fungsi itu. Tapi kemudian ya sudah seperti itu, wong macam-macam. Ya ora usah ngafirno wong, ya ora usah bias biasa warnya, ya sudah kita ora usah belajar filsafat. Mau tak ngate apa? Syukur. Aku iku kudu kula dia ora nyambung nang fatwa, tapi tangan yo bener. Ruwet, kaya jurusan ngoten-ngoten itu. Nah, terus ada ulama era Sayyid Abdul Haddad tahun 1100 ini tambah gedeng malih filsafat. Terus carane gedeng ora dibakas. Jadi gedeng ono loro. Dirot itu ditentang lewat karangan gaya Imam Ghazali ngarang apa Tahaffutul Falasifah. Ana model Sayyid Abdul Haddad. Nak gedeng mau nyebut ya mau bahas ya mau.
Mergo kira-kira dibahas mombro-mombro, cara Jawa nak dibahas malah mombro-mombro. Itu madzhab Imam Hambali. Imam Hambali ada kanca akrab namanya Al Haris Al Muhasibi. Sinten Haris Hasibi. Iku gudinge pol be Mu'tazilah. Terus dia ngarang kitab Firrati Alal Mu'tazilah. Gampangane ngoten. Tentang Mu'tazilah. Ketika kitab Medadi dilaporkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Abu Abdillah, nama manggil ya Abu Abdillah, kitab ini bagus enggak? Saya ngarang kitab untuk menentang Mubtadi'ah, orang-orang yang bid'ah. Dari Imam Ahmad itu lucu. Maksud tempi, ya ngarang saja akan menentang, meruntuhkan argumentasi mereka. Dari Imam Ahmad, alas tatah bid'atahum amalan. Bukankah sebelum kamu menentang menceritakan pendapat mereka dulu? Dan saat Anda ceritakan itu, pembaca sudah tertarik sama pendapat itu. Ketika ada nentang itu lewat saja. Ya misalnya Ruhin itu tak dudono gambar artis Ayu. Jawi ini, eling kata Jawi tak eling artis itu. Kira-kira. Jawab baik kira-kira. Kira-kira. Ono gambar wong ayu tak pasang, tak tulisi hindari cobane wong wedok. Kira-kira wong maca kata hindari ini sing dilingi lho, maksudnya sing dilingi bentuk tubuh apa kalimatku. Kira-kira. Gambar ada jujur, orang sholat nanti jujur. Nah bid'ah juga gitu. Misalnya saya menentang Mu'tazilah terus berpendapat gini. Menurut Mu'tazilah orang masuk surga itu karena amal. Karena Allah menyuruh orang amal. Masa harus ngamal kangilan-kangilan jebule tidak dinilai sebagai alasan masuk surga. Sekarang ya logis, kenapa? Ahli sunnah mau muni surga wae pangeran, tapi surga yo fadole pangeran. Kan kok ramu tuh dapat dong. Saya nggak ide kan kesannya ndak. Kira-kira misalnya no makalah iku santri sing urung pati pinter atau mahasiswa kira-kira milih pendapat Mu'tazilah dari sini. Mu'tazilah. Akhirnya Haris Al-Fasbi ngobong kitab itu rasi-rasi. Mereka keruwetan. Itu jadi ada malah yang ketika Sayyidina Umar umat Nabi sebagian caranya itu melawan kebatilan yumi tunal batil bihujri. Mereka membunuh kebatilan dengan cara bakas wae nyebut wae mah sedang perawan. Ya mereka asal disebut itu memancing diskusi. Nah mancing diskusi ya terus ruwet. Ya kadang seketika sama-sama ada argumentasi, pembaca ini tertarik argumentasi yang mau kita tentang. Tapi istuman itu sing akhirnya kita masalah. Mulane kadang ono wong ora pendapat Mu'tazilah justru lewat kitab Ihya. Ngajine Ihya tapi dene. Ya mergo baru. Ya aku mau maca takrib sebenarnya akhirnya kritik takrib. Ya mergo mau wong itu mesti. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya alamat kiamat itu. Saya rasa tersinggung ini hadis sahih. Riwayat rawine ku Mu'ad. Lan kula yo ora seneng, kula nak kecelok ahli tafsir. Kula seminar tafsir jarang. Dari 100 undangan paling saya datang 3 kali. Iku wae ana syarat sekian syarat. Misalnya ana takdir terus ora dinteni. Bolak-balik kula dipisoi wong, tapi ora kualat sing misoi kula. Perkarane yo wong kula ora tau muni yo kok tetep dinteni ya salah dhewe. Tapi kadang-kadang kula gitu kok. Pokoknya dari 100 undangan paling saya datang 5 atau 6. Itu yang ana takdir. Nak mulang atas ngenten iki seneng. Rungono ya. Sayyidina Mu'ad untuk riwayat hadis sing Nabi itu. Sumben itu akhir zaman wa yuftahul Quran hatta yaqra'ahul barru wal fajir. Sebagian riwayat inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-Qur'an wal labar. Sing paling tak kuatirno umatku itu Quran. Terus muatan kuatir, fama balul Quran. Lalu Quran itu masalahnya apa? Yaqra'uhul munafiq fayujadilu bihil mu'min. Dibaca munafik, kemudian argumentasi itu dipakai mengalahkan orang. Jika orang-orang wong alim tafsir sing para pengiran, kecuali menghindari diskusi tafsir, paling sakadar. Lucu-lucunan sama alim penjara di pinter, tapi gak tahu gimana. Pembangsa mungkin nyebut Allah terus mukmin, ramah sedih kan? Wong kafir bareng krungu nak Muhammad iku ngomong, cara wong kafir lho iki. Kabeh kersane Allah, kabeh kersane Allah. Akhire wong kafir muni piye? Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Mergo Muhammad cara wong kafir bahasa.
Jare Muhammad kabeh kersane pangeran, bareng dilarang itu aja kafir, aja nyembah Lata Uzza. Jaremu kabeh kersane pangeran, pomo pangeran ngersano ya ora nyembah berhala. Iwak senjata makan. Nang Yasin yang paling gampang nang Yasin. Nah, ayat iku kayak angel ngapalo Yasin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man sing law yasha'u wa at'ama. Jadi wong kafir dikono ngamal-ngamal yang kiri-kiri, wong fikir-fikir siramangan ngamali. Melarat itu kersane sapa? Kersane Allah. Ora kelar mangan kersane sapa? Nak tak keimangan berarti merusak rencana Allah. Mane anut ilmu ana to ngekeki imangan kita man ing wong sing lau yasya wong Allah ngersakno mesti amah dikeki imangan. Wong Allah dhewe ora tertarik ngekeki imangan, kau ngekeki imangan berarti merusak rencana. Iku omongane wong kafir. Dadi sithik-sithik muni Allah iku iso justifikasi menyesat. Ya tuh gale ke nganggur iso nafkah ya anak cucu kabeh kersane Allah. Goblok ini kabeh kersane. Makanya ini masalah. Makanya itu yang dikhawatirkan Nabi. Quran wa yuftahul Quran, diskusi Quran dibuka secara lebar-lebar, akhirnya fayaqra'ul barru wal fajir, orang baik ya baca, orang fajir baca, terus akhirnya diwaca munafik fayujadilu bil mukmin, kemudian dipakai alat untuk mendebat orang apa? Lani Imam Malik masyhur, nang takut tafsir diusir. Lo bolak-balik di tamu takut tafsir. Lo ngusir wong mbek perkara iki. Dadi kula sekali Imam Malik tau ngusir wong. Ya takone ngoten. Takon nangene kurang ajar. Gus, ilmu tafsir itu apa? Enggak tahu. Lah terus mbok go apa? Ya ben pinter ya. Gak pinter ya apa-apa. Dia tanya sekian ayat. Tapi ya tadi ayat-ayat Quran itu kan ada satu fase, satu periode, satu fase, satu kejadian. Kadang itu cara dohir itu benturan. Zaman Ibnu Abbas tahu musir tiang juga gara-gara seperti itu ditanya. Quran itu tidak konsisten. Qala wa inna yawman ka alfi sanatin mimma ta'udun. Wa qala midaruhu fi khamsina apa? Alfasana. Fi yaumin kana apa ta'udul malaikatu wa ruhu fi yaumin kana midaruhu khamsina alfasana. Kadang ka alfi sanatin mimma ta'udun. Lalu ada 50, ada 1000, maksudnya gimana? Ibnu Abbas masih pertama rileks. Ya alfasanatin itu ya terjadi, khamsina alfasana juga. Nah, lalu gimana? Yang pas apa? Masih juga akhriju hadat usir jelasnya. Karena ya sudah seperti itu orang. Mulanya Umar itu tahu mateni wong, tapi gak cuma mateni cekel polisi. Umar pas iku ya wong kondang. Ali Sayyidina Ali pinter-pinter itu. Itu ditakoki tiang munafik. Ali, jare kancamu, ini kancamu maksudnya kanjeng Nabi. Jare kancamu iso merot. Pertama Ali orang ngono pertanyaannya. Ali, cek sikil mesti tok angkat. Diangkat wae Ali. Angkat kabeh. Sayyidina Ali, yo ora iso plok. Lah yo ngono jare kancamu iso. Munggah ning. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian untuk hari ini. Semoga berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pengajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.